الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti diberi kesempatan untuk menambah bekal kita sebagai bekal tatkala kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan umur panjang ini kita mampu mempergunakan untuk senantiasa beramal saleh sehingga benar-benar menjadi bekal tambahan timbangan kita kebaikan di saat yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kajian kitab Riyadhus Shalihin kita sudah sampai di bab yang baru, yaitu bab tentang istiqomah. Insyaallah kita sudah mendengar, sudah memahami tentang apa itu istiqomah. Yang belum itu kan mendengar yang bernama isti'anah. Ada yang namanya isti'anah. Tetapi malam hari ini katanya berkaitan dengan tanggal berapa ini? Tanggal 1 Januari. Lalu hijriahnya tanggal berapa ini? Mbok ditelok sik kalender ya. Yang berarti makanya wajah itu kok cerah-cerah malam hari ini. Kita emang pergi perayaan gitu. Ya. Apa yang kita pikirkan ketika ada pergantian tahun? Memang perhitungan kalender itu ada Samsiah dan ada Qamariyah. Ada perhitungan peredaran matahari dan ada perhitungan peredaran bulan. Peredaran matahari yang dipakai kalender internasional sekarang ini ya. Lalu perhitungan peredaran bulan itu dipakai perhitungan tahun Hijriyah oleh umat Islam. Perhitungan tahun Samsiah boleh juga kita pergunakan memang. Nah, itu adalah sunatullah. Karena perjalanan meskipun bukan matahari yang berjalan, tapi dalam penyebutannya adalah perjalanan matahari atau perputaran matahari. Itu sunatullah. Begitu pula bulan. Sunnatullah artinya apa? Itu konsisten, istiqomah. Tetap di makhluk-makhluk Allah saja itu istiqomah. Sementara kita ini sulit
melakukan istiqomah. Sunnatullah, peredaran matahari di jagat raya ini, dia konsisten, tetap pada edarnya dengan kecepatan dan lain-lain, sehingga bisa dihitung oleh ahli falak gitu. Karenanya begitu pula bulan mengelilingi bumi bersama bumi mengelilingi matahari, itu juga bisa dihitung, sehingga ketika terjadi gerhana sekian tahun sebelum gerhana itu terjadi, itu bisa dihitung oleh ahli falak, yaitu perhitungan hisab itu. Tetapi kadang-kadang orang masih menafikan itu, ya, harus melihat bulan lagi. Sementara ketika waktu-waktu sholat tidak pakai melihat bulan, cukup dihitung gitu hisabnya. Itu kadang-kadang diingkari hal-hal yang seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan akal pikiran dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Bagaimana dia mampu mempergunakan potensi diri yang berupa akal dan ilmu pengetahuan itu untuk mempelajari sunnatullah. Nah, itu antara lain. Dan saat ini kita berada pada perhitungan peredaran matahari yang dipakai dalam hitungan kalender Masehi. Ya, itu dimulai di zaman Romawi kuno dulu sudah mulai itu menentukan 1 Januari sebagai awal tahun. Lalu apa yang ada di pikiran kita tatkala ada pergantian tahun? Itu apa yang ada? Usianya bertambah, itu kan, usianya bertambah, tetapi jatah hidupnya berkurang. Kira-kira senang apa seneng? Kebanyakan orang ketika bertambah usianya itu senang apa susah? Senang, ketoi gitu ya. Buktinya apa? Nek waktu ulang tahun itu keplok-keplok gitu. Ya, bernyanyi-nyanyi. Apal nyanyi-nyanyi? Itu. Padahal mestinya dia bersedih. Karena apa? Jatah hidupnya itu berkurang. Tetapi manusia kadang-kadang lupa, itu lalai, bahwasanya jatah hidupnya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dia bertepuk tangan. Jadi menenek ulang tahun bareng itu sekali tepuk tangan, gak usah nyanyi-nyanyi. Boleh itu untuk mengingat perjalanan hidup kita, agar kita mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah menentukan itu. Ketika usianya bertambah tetapi jatah hidupnya berkurang, memang sudah ditentukan kapan itu ajal itu datang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, bahwa tiap-tiap manusia, tiap-tiap umat itu memiliki batas waktu. Jadi ada waktunya kita itu masing-masing. Ada yang diberi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umatku itu rata-rata umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Ada memang yang diberikan lebih dari 70 tahun itu, tapi tidak banyak. Nah, tidak banyak. Ada yang sekarang 69 gitu. Ada yang 69.
berarti kurang setahun. Kalau mengikuti ketentuan 70 tahun. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai pada batas waktu itu, maka tidak bisa ditunda, diperpanjang. Kalau sepak bola kan ada perpanjangan waktu. Nah, jadi mergo kakean nonton sepak bola, ketika ajal itu datang perpanjangan waktu. Ya enggak apa-apa, 15 menit itu ya. Enggak bisa sudah. Kalau sudah sampai batas waktu itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda sedikit pun. Sedikit pun. Walaupun kita tahu sebentar lagi malaikat maut itu akan datang. Aku tak lungo aja gak ketemu gitu. Ya. Kan ada kisahnya itu, bahwa sudah diketahui bahwa akan dijemput malaikat maut. Lalu dia pergi jauh sampai ke India sana. Dari Timur Tengah sampai ke India. Akhirnya mati di mana? India. Karena sudah ajalnya begitu, sudah sampai batas waktunya, kontrak hidup di muka bumi itu sudah selesai. Dan kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya, nanti bisa dibuka surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bahwasanya kita ini ya, setiap waktu berjalan terus, setiap waktu hisab kita itu mendekati kita. Hari perhitungan amal itu senantiasa mendekati kita. Artinya apa? Setiap waktu, setiap detik, setiap saat kita itu mendekati kematian, atau kematian itu mendekat kepada kita. Ada yang semakin jauh kira-kira, semakin tua terus semakin jauh kematian, semakin dekat kematian itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi banyak dari manusia itu yang lalai, lupa nih apa ini mati. Padahal mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan menghadapi namanya kematian, itu pasti. Tetapi sesuatu yang pasti itu kadang tidak dipersiapkan, dan kebanyakan karena lalai tadi, lupa, tidak dipersiapkan dengan baik. Banyak orang yang tidak mempersiapkan kematian. Makanya ada buku yang judulnya itu Menjemput Mati. Mati itu kata kita sambut kematian seperti kita menerima tamu, karena yang akan datang itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencabut nyawa kita. Kadang-kadang kalau kita ini diajak bicara tentang mati, rada ngelali didik gitu. Ya, engko nek bahas mati malah cepet mati. Orang-orang soleh dulu itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dikabarkan tentang kematian itu bergembira mereka. Kenapa? Karena sudah istirahat, tidak lagi dibebani amalan-amalan ibadah kepada Allah. Wis gak sholat, wis gak poso, wis gak sedekah, wis gak pengajian, enak ya. Dan dia akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah itu, sehingga ketika dikabari mati itu ya tidak susah. Beda dengan kita. Andai kata kita dikabari oleh malaikat Allah, "Mben awakmu mati." Terus gak doyan makan dulu itu ya, gak doyan makan. Karena bersedih. Mengapa bersedih? Tentunya kita senantiasa merasa masih berlumur dosa yang belum sempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak paham tentang mati itu sendiri. Jadi ketika dikabarkan kamu apa ini mati ya, itu yang dibayangkan itu kuburan. Wah, ijen aku karena itu bayangannya seperti itu, sehingga dia itu takut mati. Meni ijenan aku rek nang jero kuburan. Nah, kalau sing ngancani peteng bisa nek endi ana kuburan padang gitu. Ya itu, sehingga manusia itu takut kepada kematian. Yang pertama masih berlumur dosa, yang kedua tidak paham dengan kematian itu sendiri. Padahal semakin mendekat ini. Iktarbalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muqridun. Lalu kemudian kalau kita, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ilustrasi di dalam Al-Quran itu, bahwasanya umur manusia itu seperti perjalanan bulan di malam hari. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kenal Pak Mu'adz? Kenal. Itu tukang loro itu Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah bin Ghanamah. Ada dua sahabat itu yang memperhatikan tentang perjalanan bulan di malam hari. Kapan bulan itu terbit dan kapan bulan itu terbenam, kapan bulan itu menjadi purnama dan kapan dia menghilang kembali. Itu diperhatikan sahabat. Kita ini tidak pernah dalam bulan merhatikan bulan gitu, tidak. Paling-paling purnama ya, nang kenjeran. Ada yang biasa purnama terus nang kenjeran gitu. Itu diperhatikan. Mula-mula sabit kecil di barat. Nah, jadi mula-mula bulan itu dari tidak ada menjadi kecil dia di barat, sabit. Lalu dari sabit itulah dia berganti malam semakin besar, semakin membesar. Pada puncaknya bulan itu akan purnama. Purnama itu ya bunderser itulah ya, yang menyinari bumi. Nenok kota itu ya gak spiro kroso purnama itu. Purnama itu podo ae. Mergo terangan lampu ini dengan bulannya itu, sehingga tidak terlalu indah di kota. Jadi kalau mencari keindahan bulan, ke desa yang tidak banyak sinar matahari, ajaklah pasangan kita di sana, rayuan di bawah bulan purnama. Nenek kota itu gak kerasa. Coba dirayu seperti apa saja tidak akan membekas itu ya. Itu purnama. Dan purnama itu tidak lama, dia akan berubah lagi, mengecil dan mengecil, lama-lama menghilang. Nah, ini yang diamati oleh dua sahabat tadi, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan, ini yang pertanyaan itu yang jawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sahabat, mengapa bulan itu mula-mula kecil lalu membesar dan membesar? Katakan kepada mereka. Nah, ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 189.
Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan ya, mereka itu bertanya tentang bulan sabit, yang mula-mula sabit. Katakan kepada mereka, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan bulan itu, katakan bahwa bulan itu tanda perhitungan waktu dan tanda pula perhitungan untuk ibadah haji. Ini karena hitungan waktu itu bisa menjadi bulan, menjadi hari, menjadi bulan, menjadi tahun. Itu matahari juga demikian. Seperti itu. Jadi Allah yang memberikan jawaban bahwa ini bagaikan umur manusia itu. Mula-mula kita ini tidak ada. Ya, mula-mula kita ini tidak ada. Lalu kemudian lahir. Ono sing nok Lamongan, ono sing nok Madiun, ono sing nok Blitar, ya. Tambah besar. Purnama nok Surabaya. Ketika menuju purnama ini sebuah pelajaran bahwa tidak selamanya kalian itu purnama. Purnama itu di usia yang produktif, yang prima. Jadi usia produktif itu tidak selamanya produktif. Ada usia-usia 30 sampai 50 tahun. Atau dimulai 40 tahun. 30 sampai 50 tahun Anda produktif, itu purnama itu. Maka ketika purnama itu kalian harus produktif. Ketika purnama itu kalian harus sempurna. Sempurna itu di dalam wawasan, pengetahuan, ilmu, kesehatan. Itu harus purnama. Itu dipersiapkan. Jangan menuju purnama itu lalu kalian leha-leha begitu saja, santai. Nanti kalian tidak produktif, tidak mampu bersinar di saat purnama itu. Ketutupan mendung kemarin. Dan itu tidak lama. Lalu mengecil lagi. Tidak lagi produktif, tidak lagi prima. Itu manusia. Ini juga difirmankan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Wallahu alladhi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wassayban. Jadi mula-mula Allah melahirkan kalian itu kecil tadi itu dalam keadaan lemah. Wallahu khalaqakum wallahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Allah melahirkan kalian itu dalam keadaan lemah. Dari lemah itu lalu kemudian dijadikan kalian kuat. Bukan hanya fisiknya, tapi juga akal, pikiran, mentalnya dan lain sebagainya itu lalu menjadi kuat. Purnama itu. Dan itu tidak selamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan wasayba. Dari kuat itu lalu menjadi lemah kembali. Lemah kembali. Ditandai dengan rambut kita yang mulai memutih. Itu pertanda kita itu sudah melemah. Kalau melemah itu kemana? Itu iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Kullu walikulli ummatin ajal, sampai kita pada ajal kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat meringati kelahiran kita, tahun kita dengan pergantian tahun itu, Bapak Ibu juga berulang tahun, Pak. Ulang tahun, Pak. Yo nyanyi-nyanyi bareng mereka. Ini kalau dikaitkan dengan peristiwa 25 Desember itu, lalu
umat Islam ikut-ikut ke situ juga. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan banyak di dalam Al-Qur'an. Nanti di dalam surat Al-Maidah, ya, Al-Maidah. Al-Maidah ayat 73, Al-Maidah ayat 17. Nah, itu pedomannya. Kita ini kadang-kadang kan ragu-ragu ya, ragu-ragu mengikuti arus dan kebiasaan di lingkungan kita. Apalagi ada pressure gitu. Kalau tidak mengikuti nanti dikiranya tidak toleran. Umat Islam ini sangat toleran. Lakum dinukum waliyadin. Itu dalilnya. Sangat pendek. Lakum dinukum waliyadin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi pendeta-pendeta Najran itu ada dialog panjang tentang peribadatan. Nah, makanya turun qul ya ayyuhal kafirun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang akidah ini kita tidak toleran, memang tentang akidah kita tidak boleh toleran. Makanya ditawarkan hari ini ibadah di tempatku, mene aku tak ibadah di tempatmu. Rame, enak, guyup, terjalin toleran, jarimu kecil. Kata Allah tidak begitu. Ini akidahku, itu akidahmu. Ini agamaku, itu agamamu. Tidak bisa dicampur-campur. Jadi tidak perlu hadroan barang tempat ibadah lain gitu. Tidak bisa dicampur-campur akidah itu. Sholawat Nabi ya cukup di masjid ya. Ada tempat-tempatnya. Itu benar-benar memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan di tempat-tempat yang Rasul sendiri itu tidak suka dengan tempat-tempat itu. Ini batasannya ada di dalam surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 73 dan ayat 17. Nanti dibaca kan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salas. Jelas sesungguhnya kafirlah, ingkar dia kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan, atau orang-orang itu komunitas, bukan seorang tapi komunitas, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari yang tiga itu. Apa yang tiga itu? Itulah yang disebut dengan Trinitas itu, yaitu Tuhan Bapa, yaitu Allah, Tuhan Anak dan Rohul Kudus, Roh Kudus. Allah itu bagian dari yang tiga itu. Kafir. Nah, ya tidak boleh kafir ya non muslim gitu ya. Sekarang mulai pakai yang jelas itu kafir. Ya boleh saja, silakan disebut, itu kan sebutan saja. Hakikatnya itu adalah kafir di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu bagian dari yang tiga itu, yang Trinitas itu. Allah ditempatkan yang pertama, yaitu Tuhan Bapa. Lalu Tuhan itu punya anak. Tuhan anak siapa? Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Ibnu Maryam, itu anak Tuhan. Lalu Ruhul Kudus. Allah ada bagian di antara tiga, dan itu diyakini, maka orang yang seperti itu dikatakan Allah termasuk orang-orang yang kafir. Wa ma min ilahin illa ilahu wahidun. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ayatnya, Kul
huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Sudah jelas di situ. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalau lalu kemudian kita ikut-ikut mereka, ya, memberikan ucapan selamat dan lain-lain, itu bertanda bahwa kita itu setuju bahwa Allah itu menjadi bagian dari itu beranak. Isa itu bagian dari Tuhan. Ruhul Kudus itu juga bagian dari Tuhan. Nah, kalau kita ikut mengucapkan itu, ini secara akidah, ya, secara akidahnya begitu. Karena kemudian banyak perselisihan dan lain-lain. Ya. Tetapi kalau kita mengacu pada Al-Quran, maka kalau sampai mereka tidak berhenti mengatakan bahwasanya ada tetap Allah, ada 3 Tuhan itu Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus, maka Allah akan berjanji, alladzina kafaru minhum adzabun alim, maka mereka itu tetap dalam posisi kondisi orang kafir dan akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Itu saja pedomannya. Karena kita ini tidak perlu sibuk-sibuk di situ. Masih banyak tugas-tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbenah diri kita ini untuk mencapai sebagai orang-orang yang bertakwa. Itu akan lebih baik. Begitu pula masalah khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Ada perselisihan pendapatnya. Yang mesti kita kerjakan itu masih banyak yang belum kita kerjakan. Sholat itu ada berapa sholat? Selain sholat 5 waktu, ada sholat apa lagi? Ada sholat sunnah yang macam-macam itu. Apakah semuanya sudah kita laksanakan? Jawabnya belum munwailah. Ya. Duha yo arasan jadi begitu, kayak itu. Itu saja belum kita laksanakan. Puasa juga begitu. Selain puasa Ramadan, ada puasa apa saja? Ada Senin Kemis, ada lagi puasa Daud, ada lagi puasa di pertengahan bulan itu. Itu pun belum kita laksanakan. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk melaksanakan. Karena tidak semua orang diberi kemampuan. Sing tahan luwe iku gak kabeh wong gitu. Ono sing gak mangan dilu sambate karo ora. Luwian itu. Itu berarti dia tidak boleh dipaksakan. Tapi dia memiliki tempat-tempat kesempatan-kesempatan yang lain untuk beribadah. Dia lebih giat di kegiatan di jalur-jalur fastabiqul khairat, jihad fi sabilillah, ya bisa ngambil posisi-posisi itu. Wis luwian, wis gak gelem kegiatan, ya repot ini ya. Lalu jalur apa yang kita tempuh itu untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang ke-17 ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. 25 Desember itu kelahirannya siapa sih? Kelahirannya Tuhan anak kan itu. Karena itu diyakini oleh mereka itu adalah kelahiran Isa al-Masih, Yesus Kristus, yang diposisikan di dalam Trinitas itu sebagai Tuhan Anak, Tuhan Putra Tuhan, karena diwala-wali. Jadi kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah Isa al-Masih.
wal Masihu ibnu Maryam, Isa al-Masih putranya Maryam, kafir. Dan kalau kita di tanggal 25 itu ikut mengucapkan itu secara akidah, maka kita melanggar ayat ini. Karena yang diperingati itu anak Tuhan. Berarti kita itu membenarkan keyakinan itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga tidak pernah untuk memerintahkan kepada kita supaya memberikan ucapan selamat. Karena di Madinah waktu itu sudah ada Yahudi, sudah ada juga Nasrani. Tapi Rasulullah tidak memberikan petunjuk untuk itu. Wingi ya melok-melok nyumet kembang api barang itu Pak ya. Melok Pak ya. Melek ana nyumet kembang api. Ana sing bakar-bakar jagung barang itu. Jadi itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Di Madinah dulu itu juga karena umat Islam belum punya hari raya waktu itu. Lalu kemudian mengadakan kono iku kaya ono rame-rame barang gitu loh ya. Ono rame-rame ya melok-melok gitu. Jadi orang-orang Madinah juga ikut merayakan hari rayanya orang-orang Parsia. Orang-orang yang menyembah apa? Api. Melok-melok itu, merayakan itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Itu bukan hari raya kalian. Itu bukan peringatan perayaan yang mesti kalian rayakan. Maka kemudian ada yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun saat itu tidak berbau ritual sama sekali. Jadi yang dirayakan itu hanya bermain-main, ya. Bermain-main sendagura, perayaan di antara mereka. Tetapi Rasulullah juga melarangnya, karena itu bagian dari syiar agama mereka. Maka rayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kalau kita mengingat umur kita ini, kalau pergantian tahun mestinya kita renungkan bahwa umur jatah hidup kita itu semakin sedikit jatah hidup. Tinggal berapa Pak kira-kira Pak? Tinggal berapa ya? Kira-kira jaluk no karek piro gitu. Kurang seket dan gitu. Kurang seket. Itu nanti seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu minta kepada Tuhannya supaya dikasih umur itu 1000 tahun. 1000 tahun. Rupanya niru Nabi Nuh. Nabi Nuh itu lebih dari 1000. Masa dakwahnya saja itu 950 tahun. Belum ditambah lagi sebelum menjadi Rasul itu ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan umurnya sudah 350 tahun. Jadi berapa itu? 1300 tahun. Belum lagi ditambah setelah menjadi Rasul itu berapa? Menuju kematian. Jadi 1000 tahun lebih. Orang Yahudi keturunan Ishak itu minta supaya diberikan umur 1000 tahun. Kata Allah, walaupun diberikan umur panjang, tapi tidak merubah tabiat mereka. Mereka tidak mampu menghindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ditai umur ya tetap pedakilan. Wis tuwek kok pedakilan. Nganggo teklek nang kerikilan. Tambah tuwek tambah
petakilan. Tapi saiki mbok sik ana buka ngono iki ya. Nek dhisik kok ana wong tuwek iku dengo-dengo nang nggone gedung, dengo-dengo nang nggone jembatan, nang pinggir-pinggir dalan. Tapi sekarang itu gak ono situ. Mergo gerdu nih gak ono gitu. Pindah tempat rupane, pindah tempat. Tapi tabiatnya tetap. Memang umur tidak harus panjang. Di umur itu tidak harus panjang. Pengumuman itu. Jadi kalau dikasih umur iki wis sak-sake. Aja njaluk dawa-dawa. Dawa-dawa itu susah. Jadi ini malaikat ngene nek dikai njaluk umur panjang ini cari malaikat. Belum tahu dia itu. Rasanya umur panjang. Di umur itu yang penting mantola umruhu wa khasuna amaluhu. Jadi umur yang bagus itu adalah diberikan umur panjang. Panjang itu relatif bagi seseorang, tetapi itu syarat dengan amal soleh. Karenanya ada seorang yang ditanya, Pak, Bapak itu umur berapa sekarang itu? Umur saya itu 15 tahun. Oh, rambutnya wis putih kabeh 15 tahun gitu. Begini loh. Baru 15 tahun itu yang saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sing swidak tahun niku wis petakilan mau itu enggak karuan. Seperti itu. Jadi tidak perlu panjang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dikaruniai umur berapa? 63 tahun. Itu pun perhitungan komariah. Jadi kalau samsiah dan sampai umur 60. Jadi kalau kita ini 60 tahun lebih ya alhamdulillah. Muka-muka dikai umur panjang mana gitu ya. Ada kesempatan untuk menambah bekal akhirat kita. Imam Bukhari beriwayat hadis yang cukup populer itu diberikan karunia umur 62 tahun. Semuanya perhitungan komariah 62 tahun. Imam Nawawi yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin dan banyak kitab-kitab yang lain yang masih menjadi rujukan umat yang sekarang ini, yang dipelajari, dikaji oleh umat Islam di seluruh dunia. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin itu tidak hanya di tempat kita, tapi di Rusia, di Eropa sana yang Muslim ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Jadi nek nang Eropa ngomong Riyadhus Shalihin ngerti, gitu dia, ngerti. Karena sangat populer. Itu saja dikaruniai umur 45 tahun. Nah, awak dhewe wis luwih ya kalau 45 itu tidak menghasilkan karya sedikit pun. Inilah yang membuat umur itu panjang di dalam kehidupan akhirat. Karena yang memiliki karya ketika hidup dan karyanya itu bermanfaat bagi orang lain, itu pahalanya mengalir terus sampai yaumul kiamah. Di umurnya panjang. Karenanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu betapa mulianya di kalangan sekian banyak manusia. Karena apa? Setiap tutur kata, setiap perbuatan, setiap perilakunya itu ditiru orang banyak. Dan itu adalah contoh yang baik bagi kita. Jadi tidak perlu panjang tapi karya. Makanya selama ini kita masih ada kesempatan, kita ambil karya itu ya. Kita peras pikiran kita supaya menghasilkan sebuah karya yang kemudian menginspirasi orang banyak. Itu yang baik. Jangan karya itu yang buruk lalu menginspirasi orang itu. Nah, contohnya apa? Karya buruk yang menginspirasi orang apa? Atutoro, gitu. Ana uki orang apa? Saya bareng ngono nih. Nah, itu. Siapa dulu yang menciptakan itu? Nah, Atutoro
sing awalnya nggak ibu kupon, ya mungkin nggak ibu kupon biasa, tapi lalu kemudian ngetren terus totowan, itu siapa yang awalnya? Misu barang itu, ya itu karya buruk, itu memperpanjang azab kita, ya. Di dosa mengalir dosanya. Mereka sing generasi ini melok iki terus dah itu. Niru keburukan kita. Karenanya kita mesti hati-hati di dalam hidup itu. Karena ini yang ngajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini buat hati-hati. Imam Syafi'i yang menjadi madhab kita umumnya di Asia, di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan beberapa negara tetangga yang lain, itu umurnya juga tidak sampai 60. Imam Syafi'i itu cuman dikasih 52 tahun, tapi karyanya itu sampai ke tempat kita. Walaupun dia ada di Mesir sana, dia ada dari Saudi ke Mesir sampai di kita, itu menjadi rujukan-rujukan di dalam amalan-amalan mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, Isa'e jam pira kira? Masih kurang ya? 6 menit lah. Mestinya begini, ketika ada pergantian tahun lalu kita renungi, umurku tambah, tapi jatahku kurang, jatahku tambah kurang. Itu mesti yang menjadi renungan kita. Seperti renungan itu yang disebut dengan muhasabah. Apa? Muhasabah itu apa? Apa? Nah, menghitung amalan kita. Muhasabah itu seperti yang dilakukan oleh sahabat sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu ada pelajaran muhasabahnya. Jadi setiap sore gitu, setiap sore pulang kerja, lalu pulang leye-leye di kamar, menatap langit-langit kamar itu sambil menerawang. Hari ini apa saja yang kita lakukan, yang aku lakukan, kebaikan yang sempat aku lakukan, lalu keburukan apa saja yang sempat aku kerjakan. Itu sambil kelop gitu. Itu Ibnu Mas'ud sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang dia katakan? Setiap matahari tenggelam itu menunjukkan bahwa umurku, jatah hidup ini berkurang. Dan ada yang ngenteni setahun berkurangnya itu. Setiap hari matahari tenggelam, iku jatah hidupku itu berkurang. Sementara ini yang paling disedihkan oleh dua sahabat ini. Yang paling menyedihkan di dalam hidup ini yaitu ketika matahari tenggelam, umurku berkurang tapi tidak menambah kebaikan. Itu mestinya sedih. Ya tidak ada di kokon sedih tidak itu ya. Ya itu mestinya sedih sebagai orang yang beriman itu. Karena kita ketinggalan waktu ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak mampu mempergunakan waktu pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan amalan-amalan yang saleh. Sementara kita dikaruniai sehat jasmani rohani, nah kita tidak mampu mempergunakan jasmani kita itu dengan amalan yang saleh. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada dua nikmat yang manusia itu terlupakan, terlena itu, lalai dengan dua nikmat itu. Apa itu? Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi makatsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Bahkan manusia itu
terlena dengan dua nikmat itu. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat umur, kesempatan untuk beramal saleh dia tidak gunakan. Banyak yang lupa diberi nikmat sehat. Sehat, badan sehat, jasmani sehat, dompetnya juga sehat. Iku rokok iku tiap hari nempak. Mergo sehat. Nek ditakoni bojone, Pak, sampeyan niku sedina entek pira? Siji. Padahal nek jaba iku entek 6, 5 iku entek nek jaba. Nek omah ditakoni mentek siji. Nah, itu mergo sehat. Duwike akeh sehat. Biasanya terus lapo ya? Lapo sehat, duit akeh, napa kan? Wis ana kesempatan. Lapo? Ya kelinong-kelinong ngentekno duit. Aku durung rono. Nokono ana tempat rekreasi anyar. Nokono ana kafe anyar. Ini ibu-ibu itu biasa lah, ada kafe anyar terus gerutu. Terus selfie di situ. Ya, nah itu. Ini terlena, dikaruniai sehat jasmani rohani, tapi kita tidak mampu memanfaatkan sehat itu untuk beramal saleh. Sing ado diparani masjid sing cidek tidak pernah dikunjungi. Memang abot melangkahkan kaki menuju masjid itu abot. Rasulullah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini tanda cintanya Allah kepada hambanya yang beriman. Karena hanya hamba beriman itu sudah dipersiapkan surga baginya. Nah, ini kabar yang menggembirakan. Manusia yang sudah dikaruniai hidayah iman itu sudah disiapkan surga. Karena Allah senantiasa imannya dijaga melalui Rasulnya. Rawat itu supaya kalian bisa nanti menempati surga. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Insyaallah semuanya hafal kecuali yang belum hafal. Gue dibuka di surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian itu merasakan bekal apa yang bakal kita bawa untuk kehidupan akhirat. Tidak lain adalah iman dan amal saleh. Mudah-mudahan kita kelak membawa bekal yang cukup untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diingatkan Allah setiap saat. Jadi kebanyakan orang itu ketika ajal datang itu tidak siap. Nah, inilah penyesalan di saat sakaratul maut. Mereka akan mengatakan, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi ketika malaikat mau datang, dia mengatakan ini, wingi-wingi kang ngabari, gitu ya. Wingi-wingi kang ngabari, saiki ngerti-ngerti teko. Fa asaddaqu akum minas salihin. Lalu dia minta itu diperpanjang dikit. Saya akan menjadi orang-orang yang saleh dan senantiasa bersedekah dengan apa saja yang saya miliki itu. Ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, taufik dan hidayah, sehingga kita mampu menjalankan syariat agama ini dengan sekuat tenaga kita, dengan semampu kita. Mudah-mudahan akhir hidup kita di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.